Saya Maulidani Arja, NIM 1903065 dari kelas PTNB, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan beberapa sistem yang ada di dalam tubuh ayam jantan untuk memenuhi tugas produksi ternak unggas. Nah, ini adalah rostrum atau paruh. Fungsinya untuk masuknya makanan dan minuman bagi ayam. Langit-langit rostrum ini dinamai pala tundurum yang berbentuk segitiga. Di dalam rostrum ini terdapat glandula salivarius atau kelenjar ludah. Fungsinya sebagai pelumas untuk memudahkan penelanan. Glandula salivarius itu mengandung enzim amilase dan maltase. Di dalam rostrum juga terdapat glandula maxillaris dan glandula mandibularis. Nah, lanjut kita ke esofagus. Fungsi dari esofagus itu meneruskan makanan menuju crop. Crop ini berfungsi tempat penyimpanan makanan sementara. Nah, di sini kita akan membelah crop, mengukurnya dan mencium aromanya dan melihat tekstur makanannya. Kita lanjut ke crop. Crop ini berfungsi tempat penyimpanan makanan sementara. Dan aroma keasaman pada crop ini di sini lumayan asam dan tekstur makanannya di crop ini itu masih utuh. Nah, jadi kita lanjut ke proventriculus. Proventriculus ini fungsinya mencerna makanan secara enzimatis yang melibatkan sekresi asam klorida. Nah, ini langsung kita ke gizzard. Fungsi dari gizzard ini membuat makanan menjadi halus. Nah, di sini kita akan membelah gizzard. Sebelum kita belah, kita ukur dulu. Nah, kita lanjut ke gizzard. Fungsi dari gizzard ini membuat makanan menjadi halus. Di dalam gizzard ini terdapat ada batu-batu kecil yang berfungsi untuk menghaluskan makanan. Tekstur makanan di gizzard ini lebih halus daripada di crop. Dan aroma keasamannya lebih asam crop daripada gizzardnya. Nah, lanjut kita ke intestinum tenu. Intestinum tenu itu terbagi menjadi 3, duodenum, jejunum, dan ileum. Dan fungsi dari duodenum itu mencerna makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim amilase, lipase, dan tripsin. Terus kita lanjut ke jejunum. Di jejunum ini fungsinya meneruskan sisa penyerapan terjadi yang ada di duodenum. Terus kita masuk ke ileum. Ileum ini saluran pencernaan bagian usus halus yang terakhir. Di dalam intestinum tenu ini ada enzim peptidase, maltose, dan sekrose. Ini adalah ukuran dari duodenum. Ini adalah ukuran dari ileum. Nah, lanjut kita ke intestinum crassum. Intestinum crassum itu ada ceca dan ada rectum. Ceca ini adalah usus buntu dan rectum ini saluran sebelum kloaka. Fungsinya untuk merombak sisa-sisa makanan yang tidak tercerna menjadi feses. Terjadi absorpsi air untuk menambah dan mengatur keseimbangan kandungan air pada tubuh ayam. Nah, jadi di makanan yang ada di rektum ini udah halus dan keasamannya sangat tinggi. Dan kita lanjut ke kloaka. Kloaka ini adalah saluran tempat keluarnya feses, urin, dan genital. Ukuran dari ceca. Ini adalah ukuran dari rektum. Ini adalah diameter kloaka. Berikut adalah organ tambahan. Yang pertama itu pankreas. Pankreas ini fungsinya sebagai kelenjar endokrin dan eksokrin. Kelenjar endokrin karena mensekresikan hormon insulin dan glukagon. Kelenjar eksokrin
karena mensekresikan jus pankreatik yang dialirkan ke usus halus. Letak dari pankreas ini diapit oleh duodenum. Selanjutnya adalah kantong empedu. Fungsinya untuk mengaktifkan lipase pankreas, membantu penyerapan lemak, membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Berikut kita ke hati atau lever. Fungsi fisiologis dari hati itu sekresi empedu, detoksifikasi racun, penyimpanan vitamin. Fungsi utamanya yaitu memproduksi empedu. Warna hijau pada empedu itu karena produk akhir destruksi sel darah merah, yaitu biliverdin dan bilirubin. Di sini saya akan menjelaskan urogenital pada ayam jantan. Oke, ini adalah testis yang berjumlah sepasang. Fungsinya untuk memproduksi spermatozoa. Pada musim kawin, ukurannya akan membesar. Terlanjut ke epididymis. Epididymis ini fungsinya pematangan sperma dan saluran menuju vas deferens. Nah, di saluran vas deferens ini berjumlah sepasang. Pada ayam muda berbentuk lurus, pada ayam tua berbentuk berkelok. Dan di vas deferens ini sperma mengalami pemasakan sebelum diejakulasi dan menyalurkan sperma menuju kloaka. Di sini saya akan menjelaskan tentang respiratory. Dan kita masuk ke respiratory. Di respiratory itu pertama ada nares. Fungsinya mengambil udara untuk bernafas dan terdapat bulu halus untuk menyaring udara. Terus kita masuk ke laring. Di laring fungsinya untuk mencegah masuknya benda, membantu mengatur tekanan, terus pintu masuknya dan keluarnya udara. Terus kita masuk ke trakea. Trakea ini ada jalur udara untuk masuknya ke bronkus. Nah, di bronkus ini jalur udaranya untuk menuju pulmo atau paru-paru. Dan ini adalah bronkeolus. Dan di pulmo ini atau paru-paru fungsinya tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Di sini saya akan menjelaskan tentang urinaria pada ayam jantan. Nah, di sini untuk saluran urinarianya itu melalui dari ginjal, terus ada yang namanya ureter, terus keluar dari kloaka. Di sini saya akan menjelaskan tentang nervosum. Di sini ada medula oblongata, di sini ada cerebellum, di sini ada cerebrum.